Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya, Dr. Wahyu Tri Asmara, dokter dari Klinik Kecantikan DRW Skincare. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit mengenai jerawat. Nah, jerawat adalah sebuah problem yang sangat menyebalkan. Kenapa? Karena kadang-kadang dia datangnya nggak diduga. Lagi pengen ada acara ke pesta atau lagi mau ketemu sama teman, tiba-tiba nongol jerawat gede di dahi, di pipi, itu tentu sangat menyebalkan. Nah, jadi jerawat ini merupakan problem kulit yang umum terjadi. Nah, jadi bukan cuma muncul pada sedikit orang, hampir mungkin remaja pernah mengalami yang namanya jerawat. Nah, jerawat ini sebenarnya karena apa sih? Nah, itu yang harus kita telusuri supaya ketika kita berjerawat, kita tidak memperlakukan jerawat itu dengan cara sembarangan. Nah, jadi kita harus mengobatinya dengan benar supaya jerawat justru tidak semakin parah. Nah, kadang-kadang kita anggap jerawat itu sebuah hal yang biasa saja, tapi ternyata kalau dibiarkan, jerawat dapat membuat kulit kita menjadi rusak. Kadang-kadang kita pencet sembarangan, jadinya berlubang atau jadi flek yang susah hilang. Nah, itu yang menyebabkan kita menjadi terganggu gitu ya. Jadi wajah kita menjadi kurang baik. Nah, seperti itu. Nah, pertama-tama yang perlu teman-teman ketahui, jerawat itu timbul biasanya pada usia-usia remaja. Jadi pada usia-usia pubertas. Hal ini disebabkan karena hormonal. Nah, pengaruh hormonal ini akan memicu pertumbuhan jerawat karena produksi minyak yang berlebihan. Nah, rata-rata orang yang berjerawat itu kondisi kulitnya biasanya memang produksi kelenjar minyaknya cukup banyak. Nah, dari minyak itu dia memproduksi setiap hari yang pada akhirnya akan dikeluarkan lewat pori-pori. Namun karena pori-porinya tersumbat, akhirnya dia lebih banyak terkumpul di dalam pori-pori kita yang makin lama menjadi semakin banyak dan akhirnya timbul menjadi jerawat. Nah, selain itu, jerawat juga bisa disebabkan karena faktor kebersihan. Nah, kadang-kadang kita lupa cuci muka atau mungkin lagi banyak kegiatan di lapangan, kita terpapar debu, terpapar kotoran. Jerawat juga akan bisa makin lebih cepat untuk muncul. Nah, selain itu apalagi yang bisa memicu jerawat? Sebenarnya memang faktor utamanya adalah tadi ya, faktor hormon dan faktor kelenjar minyak yang memproduksi secara berlebihan. Namun pengalaman saya di lapangan, saya mengamati bahwa faktor makanan ini sangat erat kaitannya dengan munculnya jerawat. Walaupun secara ilmiah barangkali makanan tidak menimbulkan masalah di jerawat, namun faktanya di lapangan ketika seseorang mengkonsumsi terlalu tinggi makanan yang mengandung protein, semisal telur atau susu atau seafood, cumi-cumi, udang, ikan tongkol, kacang-kacangan, keju, itu yang saya amati penyembuhan untuk jerawat yang pasien saya alami itu lebih lama. Tapi ketika mereka bisa mengurangi konsumsi makanan tersebut, alhamdulillah jerawat akan makin lebih cepat membaik. Nah, oleh sebab itu saya selalu tekankan kepada pasien, jika ingin jerawatnya lebih cepat sembuh, harusnya bisa mengontrol atau mengurangi makanan-makanan yang saya sebutkan tadi. Nah, sebenarnya masih banyak makanan yang lain, namun yang kita amati lebih besar pengaruhnya adalah dari makanan-makanan yang saya sebut tadi. Nah, selain itu apalagi yang bisa memicu jerawat? Nah, faktor pikiran atau faktor stresor. Nah, ternyata cukup membuat jerawat ini juga lebih cepat muncul. Fakta-fakta di lapangan yang sering kita temui, contohnya ketika seorang remaja yang sedang mengalami masa puber, jerawatnya banyak, tapi ketika kita obati sembuh. Namun beberapa waktu kemudian ketika dia harus melakukan beberapa tes atau ulangan di sekolah, kadang-kadang harus begadang sampai malam, jerawat dapat tumbuh lagi. Nah, dan itu di situ kami simpulkan bahwa
stresor atau mungkin begadang juga bisa mempengaruhi seseorang penyembuhan jerawatnya. Nah, itu adalah beberapa faktor yang mungkin banyak terjadi di lapangan ketika kita menghadapi pasien dengan keluhan jerawat. Tak cuma itu, kosmetik. Nah, ini dia. Nah, faktor kosmetik ini juga kadang-kadang bagi sebagian perempuan cukup memicu jerawat yang tak kunjung sembuh. Nah, cuma karena faktor keterpaksaan. Nah, kadang-kadang kita karena perempuan itu kerja harus pakai bedak padat atau alas bedak foundation, mereka mau nggak mau tetap memakai itu dan kadang-kadang jerawatnya jadi susah sembuh. Namun ketika kita sarankan untuk berhenti memakai bedak padat, alhamdulillah jerawat juga akan lebih cepat untuk membaik. Dan dari situ kita simpulkan bahwa bedak padat atau alas bedak yang sifatnya agak berat di kulit ternyata memang sangat mempengaruhi dari penyembuhan jerawat itu sendiri. Oleh karena itu, saya tekankan selalu kepada pasien-pasien saya, walaupun secara istilahnya penelitian mungkin itu belum terlalu dibahas atau belum terlalu dalam tentang faktor-faktor dari kosmetik tersebut, tapi menurut saya secara pengamatan hal ini sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan seseorang ketika mengobati jerawat mereka. Nah, dari faktor-faktor ini kita dapat menyimpulkan bahwa jerawat ini bukan sekedar istilahnya disebabkan oleh 1-2 penyebab saja. Jadi multifaktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami jerawat dan tak kunjung sembuh. Oleh sebab itu, dengan harapan kami dengan edukasi atau penyampaian saran-saran kepada nasihat-nasihat kepada pasien, dan ketika mereka dapat mematuhi atau mengikuti apa yang kita sarankan, pengobatan jerawat ini akan menjadi lebih cepat baik. Nah, tentu saja keberhasilan pengobatan jerawat bukan sekedar dari obat atau dari produk saja, tapi memang lebih banyak kita tekankan akan kesadaran dari pasien untuk menjaga atau merawat diri di rumah supaya hasil dari perawatan itu menjadi lebih cepat berhasil. Nah, mungkin penyebab-penyebab jerawat tadi hanya sebagian kecil yang sering kita amati di klinik terhadap pasien. Nah, barangkali di luaran itu masih ada beberapa faktor lain yang memicu jerawat, namun saya kira hal tadi sudah cukup mewakili faktor-faktor utama yang memicu jerawat sehingga teman-teman menjadi lebih waspada, dan harapan kita menjaga betul supaya hal-hal semacam tadi yang saya sampaikan bisa membuat pengobatan jerawat menjadi lebih mudah dan cepat berhasil. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan saya akan membahas lagi tentang bagaimana secara detail mengobati jerawat supaya lebih cepat berhasil. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa yang mau bertanya seputar materi jerawat, silahkan kirimkan pertanyaan di kolom komentar video YouTube ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube DRW Show TV. Terima kasih.